Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab fi islahis sya'ri, di dalam memperbaiki rambut. Hadatsana Sulaiman ibnu Dawud al-Mahriyu akhbarana ibnu Wahbin hadatsani ibnu Abi Zinad an Suhail ibnu Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi iku kola bersabda, siapa Nabi, man barang siapa, kana yang ada, lahu bagi orang, opo sya'run rambut, falyukrim maka hendaklah memuliakan siapa orang, hu pada rambut. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaklah dia memuliakan pada rambutnya. Memuliakan pada rambutnya itu ya rambutnya ditata, dirapikan, ya, dirawat. Yang penting tidak boleh mewarnai dengan warna yang hitam atau mencukur model petal-petal, gitu ya, itu yang tidak boleh. Babul wasli, babnya menyambung, fisyari, di dalam rambut, di bab yang menerangkan tentang menyambung rambut. Hadatsani Ahmad ibnu al-Miqdam hadatsana Fudail ibnu Sulaiman hadatsana Mansur ibnu Abdurrahman qala, berkata Mansur, hadatsatni, bercerita padaku siapa Umi, ibuku, an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anam ro'atan, sesungguhnya perempuan, iku ja'at, datang siapa perempuan, ila Rasulillah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka berkata siapa perempuan, seorang ibu, ya. Perempuan itu seorang ibu, ini sesungguhnya aku, iku angkahtu, menikahkan aku, ibnati, pada anak perempuanku, summa asobaha, kemudian menimpa pada anak perempuan, opo syakwa, sakit panas, fatamarroko, maka rontok, opo rasuha, rambutnya anak perempuan, wazaujuha, adapun suaminya anak perempuan, menantuku, iku yastahithuni, menyuruh menyambung siapa suami, ni padaku, biha, pada rambutnya anak perempuan. Afa asilu, adakah maka menyambung aku, roksaha, pada rambutnya anak perempuan. Dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata bahwa ada seorang perempuan, seorang ibu, datang kepada Nabi, lalu berkata, sesungguhnya saya telah menikahkan anak perempuan saya, setelah itu sakit panas, sehingga menyebabkan rambutnya rontok, dan suaminya memerintahkan kepada saya untuk menyambung rambutnya. Apakah saya boleh menyambung rambutnya? Akhirnya fasoba, maka mencela
siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-wasilata pada perempuan yang menyambung rambut, wal mustausilata dan perempuan yang minta disambung rambut, dan perempuan yang minta disambung. Maka Nabi pun mencela, melaknat kepada perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta agar rambutnya disambung. Nah, ini menunjukkan bahwa menyambung rambut itu dilarang, haram hukumnya. Hadatsani bercerita padaku, kunya ya, perawinya yaitu Imam Bukhari. Siapa Muhammad ibnu Muqatil akhbaruna Abdullah akhbaruna Ubaidullah an-Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda siapa Nabi la'ana melaknati siapa Allah al-wasilata pada orang yang menyambung, wal mustausilata dan orang yang minta disambung, wal washimata dan orang yang mentato, wal mustaushimata dan orang yang minta ditato. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, dan melaknat pada orang yang mentato dan yang minta ditato. Ya, berarti suatu larangan, ya, perbuatan menyambung rambut ataupun mentato, ataupun yang tukang menyambungnya atau yang tukang mentatonya juga dilaknati, tidak boleh. Ya, kalau hanya sekedar mewarnai atau menghiasi dengan daun pacar, daun inak, ya itu masih tidak apa-apa. Mungkin ada suatu acara atau apa, ya kita menghiasi tangan kita dengan daun pacar yang sifatnya tidak permanen, yaitu masih diperbolehkan. Babul mutafallijati, babnya meratakan gigi, meratakan atau ya merenggangkan, lil husni karena supaya bagus, ya, supaya cantik. Bab yang menjelaskan tentang meratakan gigi atau ya merenggangkan, memperbaiki susunan gigi, yang tujuannya supaya cantik, supaya bagus. Hadatsana Utsman hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdillah la'ana melaknati atau la'ana semoga melaknati
siapa Allah al-washimati pada perempuan yang mentatu, wal mustaushimati dan perempuan yang minta ditatu, wal mutanammisoti dan perempuan yang mencukur alis atau dan perempuan yang mencabut alis, bulu alis, wal mutafallijati dan perempuan yang meratakan gigi atau merenggangkan gigi, lil husni supaya bagus, supaya cantik. Semua itu al-mughayyirati orang yang merubah khalqallah pada ciptaannya Allah Ta'ala yang maha luhur. Dari Abdillah, dia berkata, semoga Allah melaknati pada perempuan yang mentatu dan yang minta ditatu, dan perempuan yang mencabut alis dan perempuan yang meratakan gigi, yang tujuannya agar terlihat cantik, terlihat bagus, terlihat cantik. Karena orang tersebut telah merubah pada ciptaannya Allah. Ya, jadi meratakan atau yang mengikir atau yang merenggangkan, memperbaiki susunan gigi yang tujuannya supaya terlihat cantik, ya biar beda dari yang lain. Itu bukan karena ada hal sesuatu yang menyebabkan kejelekan, bukan, tapi ya supaya beda aja, supaya kelihatan cantik. Maka itu dilaknati, ya sama halnya merubah pada ciptaannya Allah. Kurang bersyukur, yang gigi sudah baik-baik, ya, tidak menyakiti maksudnya mungkin giginya tumbuhnya di depan sehingga bisa nusuk pada bibirnya atau apa. Tanpa hal yang seperti itu kok diratakan atau dihiasi, diperbaiki, dikikir atau diapalah yang tujuannya supaya terlihat cantik, terlihat ya beda, keren, modis dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh, dilaknati. Karena apa? Li bagiku la anu tidak melaknati aku, man pada orang, la'ana yang melaknati, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa adapun peraturan iku fi kitabillah,
di dalam kitabnya Allah, artinya tercantum di dalam kitabnya Allah, yaitu yang isinya wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma atakum, dan apa-apa yang memberi kum pada kalian siapa ar-rasul utusan, ya fakhudhuhu, maka mengambillah kalian hu pada ma, ya ikutilah, kerjakanlah. Kemudian Abdillah ya melanjutkan ucapannya, kenapa saya tidak melaknati pada orang yang telah dilaknati oleh Nabi, padahal peraturan seperti itu telah tercantum dalam kitabnya Allah, yaitu apa-apa yang diperintahkan Nabi maka kerjakanlah. Termasuk Nabi melarang, ya, melaknati pada orang yang merubah pada gigi, ya, meratakan, merenggangkan pada gigi supaya terlihat bagus, terlihat cantik. Nabi sudah melarang, ya ikutilah, kerjakanlah. Babun bab al-mutasyabbihina, itu lafadznya ada yang kurang pas, dibenarkan. Al-mutasyabbihina, orang laki-laki yang menyerupai, bin nisa'i, dengan orang perempuan, bin nisa'i dengan perempuan, seperti perempuan. Wal mutasyabihatu, dan perempuan yang menyerupai, birijal, dengan orang laki-laki. Di bab yang menerangkan laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, itu bagaimana? Boleh atau tidak? Hadatsana Muhammad ibnu Bashar, hadatsana Gundar, hadatsana Syu'bah an Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Abbas, la'ana, melaknati siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina, pada laki-laki yang menyerupai, minar rijal, dari beberapa laki-laki, menyerupai bin nisa'i, dengan beberapa perempuan. Wal mutasyabbihati, dan perempuan yang menyerupai, minan nisa'i, dari beberapa perempuan, menyerupai birijal, dengan beberapa orang laki-laki. Nabi melaknati laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam gayanya, pakaiannya, bicaranya, ya semuanya itu sudah banyak contohnya. Insya Allah saudara-saudara sudah bisa melihat ada laki-laki tapi menyerupai seperti perempuan, itu namanya apa itu? Dan juga sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki, gayanya, tingkah lakunya, omongannya.
Babu khisalil fitrati, bab macam-macam kesucian dalam Islam. Bab macam-macam kesucian dalam Islam. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amr an-Naqidu wa Zuhair ibnu Harbin jami'an, semuanya mendapatkan hadis an Sufyan, dari Sufyan. Qala berkata siapa Abu Bakar, hadatsana Ibnu Uyainah an Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, al-fitratu, adapun kesucian Islam, iku khomsun, ada 5, au khomsun, atau ada 5, minal fitrah, termasuk kesucian, yaitu al-khitanu, sunat, khitan, nah, ini bagi laki-laki, wal istihda'u, dan mencukur bulu kemaluan, wa taqlimul azfari, dan memotong kuku, wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa qassus syaribi, dan mencukur kumis. Nabi bersabda, adapun kesucian dalam Islam itu ada 5, yaitu berkhitan, atau ya sunat bagi laki-laki, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong atau mencukur kumis. Nah, itulah 5 kesucian dalam Islam. Ya, jangan dibiarkan sampai panjang-panjang. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim sana Sodaqah ad-Daqiqi, ya, ad-Daqiqiyu sana Abu Imran al-Jauniyu an Anas bin Malik, qala berkata Anas, waqota, membuat waktu, membuat batas waktu, lana, pada kami, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halqal anati, pada mencukur bulu kemaluan, wataqo limal adfari, dan memotong kuku, wa qassos syaribi, dan mencukur kumis, wa natfal ibti, dan mencabut bulu ketiak. Diberi waktu, diberi batas, arba'ina, 40, yauman, hari, marrotan, sekali. Dari Anas, dia berkata, kami diberi batas waktu oleh Nabi, atau ya Nabi membuat batas waktu untuk kami orang Islam dalam hal
mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, memotong kumis, dan mencabut bulu ketiak, yaitu batasnya 40 hari sekali, dalam 40 hari sekali. Ya, jadi sunahnya seperti itu. Nah, memotong, mencukur hal-hal tersebut ya, 40 hari sekali, dalam 40 hari sekali. Hadatsana Sahal ibnu Utsman, hadatsana Yazid ibnu Zurai'in an Umar ibni Muhammad, hadatsana Nafi' an ibni Umar qala, berkata Ibnu Umar qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifu menyelisihilah kalian al musyrikin pada orang-orang musyrik, yaitu akhfu mencukurlah kalian, ya, memotonglah kalian, asyawariba pada kumis, wa aufu dan membiarkanlah kalian, li al-liha pada jenggot. Jadi Nabi bersabda, kalian menyelisihilah pada orang-orang musyrik, ya, menyelisihi, jangan menyamai orang-orang musyrik, yaitu prakteknya mencukur pada kumis dan membiarkan pada jenggot. Ya. Jadi kalau kumisnya supaya dicukur, kalau jenggotnya dibiarkan. Ya dibiarkan, ya kalau panjangnya sudah melebihi 1 genggaman tangan, ya dipotong. Akhbaruna Ali bin Hujrin qala anba'ana Abidah ibnu Humaid an Yusuf ibnu Suhaib an Habib ibnu Yasar an Zaid ibnu Arqam qala, berkata Zaid, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa lam ya'khudz yang tidak mengambil siapa orang, artinya maksudnya itu tidak mencukur, syaribahu pada kumisnya orang, falaisa maka tidak ada siapa orang, iku minna dari golongan kami. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak mencukur kumis, maka dia bukan termasuk golongan kami Nabi, bukan termasuk orang yang mengikuti sunnah Nabi. Itu walaupun itu sunnah, ya dikerjakan, ya akan mendapatkan pahala. Itu jika tidak mampu mengerjakan, ya jangan membencinya, jangan meremehkannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Apabila ada kesalahan, kekurangan, ya supaya ikut mengkoreksi, nanti akan kita perbaiki, akan kita ralat. Demikian, semoga Allah memberi manfaat dan barakah.